manusia. Ini simbol paling terkenal dari Tao. Jadi yin yang, dualitas, dualisme. Alam semesta ini selalu sifatnya berpasangan. Dan pasangan-pasangan ini harus ada demi keseimbangan. Kalau tidak, yang lahir adalah ketidakseimbangan dalam hal apapun. Bedanya sama Barat, kalau Barat melihat dualitas itu konflik, tapi kalau Timur melihat dualitas itu komplementer. Kalau Barat, mungkin karena kamu terpengaruh Barat, melihat benar dan salah, siang dan malam, baik dan buruk, apalagi indah dan tidak indah, itu sesuatu yang konflik. Kalau bagi Tao, enggak. Itu bukan sesuatu yang konflik, yang saling kalah mengalahkan, tapi saling komplementer. Mungkin ada belum tak anu. Jadi komplementer itu maksudnya saling melengkapi. Tidak ada cakep kalau nggak ada yang jelek. Kamu disebut cakep kan karena yang lain jelek. Maka yang cakep berterima kasihlah pada yang jelek. Terima kasih ya kamu jelek, akhirnya saya yang cakep. Loh ya kan? Loh kalau podo kafe cakep kafe ya ndak ada cantik, ndak ada buruk. Ada baik, pasti ada buruk. Karena lahirnya kebaikan itu dari ketika keburukan eksis. Complementary contraries. Komplementer, yin dan yang, lembut dan keras. Kamu harus punya sisi lembut, juga punya sisi keras. Kalau kamu punya yang saja, keras saja, hidupmu tidak akan seimbang. Mungkin kamu umur-umur berapa sudah kena penyakit jantung. Atau lembut saja juga tidak akan seimbang. Ya mungkin umur-umur berapa kamu sudah darah rendah, lemes, sudah. Harus seimbang. Kamu bisa marah, tapi juga bisa lembut, bisa sabar. Di momen tertentu kamu juga harus marah, meskipun marahnya juga tidak kebablasan. Marah yang diimbangi oleh kelembutan, oleh kesabaran. Jadi dualitas dalam hidup harus muncul dan seimbang. Kalau enggak, yang lahir adalah kebingungan dan kekacauan. Harus ada yang pinter, tapi juga harus ada yang enggak pinter. Kalau pinter semua, justru bumi ini rusak. Coba aja. Kalau semua pinter terus pingin jadi dokter kabeh, rusak wis. Semuanya pengen jadi dokter, pasiennya siapa? Kalau pinter filsafat, filosof kabeh apa meneh. Tiap hari gue kiran debat filsafat, terus tambah rusak dunianya. Ya kan? Pinter semua jadi arsitek semua, sing dari tukang batu ndak ada, yang ngangkut-ngangkut ndak ada. Ndak. Dunia harus complementary contraries. Antara variabel yang bertentangan itu saling mengisi, saling melengkapi. Dari situlah nanti dunia berputar. Jadi kalau ada yang jelek, kalau ada yang buruk, itu semua skenario dari kasunyatan biar dunia ini seimbang. Misalnya apa wis kamu baca cerita, coba baca Ramayana apa Mahabharata atau nonton sinetronnya. Itu kan adanya Rahwana, Duryodhana, itu kan melahirkan banyak sekali kebijaksanaan. Mahabharata itu kan pembersihan besar-besaran, karena memang manusia secara umum sudah rusak zaman itu kan ideologinya orang Hindu. Harus ada semacam perang dunia untuk membersihkan yang jelek-jelek. Dan itu kalau tidak ada Duryodhana dan kawan-kawan, skenario ini nggak akan jalan. Kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, skenario kemuliaan seorang Nabi Muhammad juga tidak akan jalan. Jadi complementary contraries, saling melengkapi.
Kalau nggak ada kafir ya nggak ada muslim. Wong kabeh wis Islam. Kan Allah sendiri bilang kan, kalau saya mau, kalau aku mau, seluruh dunia jadi muslim kabeh, mukmin semua. Tapi kan Allah bikin skenario sendiri biar dunia ini seimbang dan berputar, dinamis. Itulah yin yang. Ya kamu sendirilah yang ngerti variabel-variabel hidupmu. Kadang-kadang terlalu yin atau terlalu yang, maka cepat-cepat bikin keseimbangan, baik fisik maupun mental. Oke. Nah, itu filosofi pertama yang sangat terkenal. Filosofi kedua namanya Wu Wei. Wu Wei ini, setelah kamu paham keseimbangan, apa sih yang harus dilakukan adalah Wu Wei. Wu Wei ini banyak disalahpahami. Wu Wei itu maksudnya jangan melakukan apa-apa. Wu Wei ini kayak kamu kalau punya prinsip, Pak, hidup itu mengalir sajalah, Pak. Nah, itu Wu Wei. Jangan melawan, jangan punya ambisi, jangan punya hasrat yang bertentangan dengan kondisi alamiahmu. Hidup ini wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan, jangan dibuat-buat. Itu Wu Wei. Tidak berbuat arti harafiahnya. Jadi karep kita kan banyak, keinginan kita kan banyak, cita-cita kita kan banyak. Kita hidup, jalan kan berdasarkan keinginan ini. Cuma pilihlah jangan berlebih-lebihan. Seperti yang tak bilang tadi loh. Makan itu penting, tapi hasrat makanmu harus dibatasi. Jangan dibuat-buat, jangan semau-maunya, jangan sak karepmu dhewe. Harus ada titik kamu jangan makan lagi. Jadi titik-titik alamiah dalam hidupmu yang kamu bisa mendeteksi. Oh, ini sudah keterlaluan. Oh, ini sudah berlebihan. Tidak ada barang berlebihan itu yang bagus. Ibadah aja kalau berlebihan kan jelek. Apalagi yang bukan ibadah. Apalagi cuma makan. Apalagi pacaran. Apalagi termasuk ngaji. Ini kalau berlebihan kan jelek. Wah, saya sedang semangat ngaji nih, Pak. Gimana kalau selesainya jam 12? Oh, itu kan mantep memang, luar biasa wong barang baik. Tapi tidak natural. Kalau nggak natural, hasilnya pasti tidak maksimal. Jadi ukur kekuatanmu sendiri. Kenapa kamu harus bisa ngukur? Dalam rangka apa? Keseimbangan dirimu sendiri. Dalam rangka yin yang tadi loh. Kalau kamu salah takar, kamu akan sakit. Baik sakit fisik maupun sakit mental. Kadang-kadang kan kamu tiba-tiba bete luar biasa, tiba-tiba jenuh luar biasa, tiba-tiba merasa hampa, tiba-tiba kan sering kamu kayak gitu. Itu pasti ada yang salah dari hasratmu. Coba dicek lagi daftar keinginanmu. Biasanya itu yang jadi sumber masalah. Itu kalau diterus-teruskan kamu bisa sakit secara fisik. Nah, jadi hati-hati. Kebijaksanaan tertingginya tahu justru pada jangan melakukan apa-apa, mengalir saja sesuai kodratmu. Karena dirimu sudah ada cetakan jalannya. Kalau kamu nabrak cetakanmu itu, nanti akan jadi masalah dalam dirimu. Mungkin galau luar biasa, mungkin sumpek luar biasa, mungkin sakit. Itu filosofi Wu Wei. Ya nanti kamu tulis besar-besar di kamarmu, Wu Wei. Kalau lagi kemerungsung semangat, ditonton tulisannya, ah iya ngapain, capek-capek untuk yang tidak penting. Wong yang penting aja juga nggak boleh berlebih-lebihan. Oke ya. Jadi selain hidup harus seimbang,
Yang kedua, hidup juga harus ngerti batas. Ini yang orang sering salah menerapkan. Jadi kebebasan yang paling tinggi bagi saya justru ketika kamu tahu batas. Ketika kamu nggak tahu batas, justru kamu nggak bisa bebas. Diinget-inget itu. Demo ya demo, tapi harus ngerti batasnya. Ya sekali-sekali kalau demo bawa tulisan way. Jadi biar ngerti batas. Ini demo karena apa? Jangan-jangan malah kontraproduktif loh kan gitu. Ya, jadi itu filosofinya tahu. Nggak apa-apa. Orang Islam nggak pakai buwe, nggak apa-apa. Nanti ada ilmuwan Jepang namanya Sachiko Murata yang nulis buku, mungkin kamu pernah baca, judulnya Tao of Islam. Jadi hakikatnya ajaran-ajaran Tao itu sebenarnya sangat Islami. Ada juga buku yang judulnya Tao of Philosophy. Ada juga buku yang judulnya Tao. Banyak, coba kamu cek di toko buku. Banyak buku-buku judulnya Tao. Sebenarnya prinsip yang dikembangkan sama. Prinsip-prinsip keseimbangan, prinsip tahu batas, prinsip tidak berlebihan, prinsip tidak dibuat-buat. Banyak kan sikap kita yang tidak wuwe, dibuat-buat, tidak sekedar berlebihan, tapi pura-pura. Hari ini kamu menyebutnya pencitraan. Pencitraan itu antitesisnya wuwe, nggak natural. Kamu sekedar pingin dilihat ganteng, sekedar pingin dilihat baik, padahal aslinya apa ganteng tenan ya nggak ngerti. Apa baik tenan ya ndak juga sih, kadang-kadang juga enggak. Nah itu antitesisnya dari ini. Pura-pura. Ya kalau dalam agama kan istilahnya lebih serem. Namanya munafik. Menampilkan yang tidak aslinya. Oke. Selanjutnya, apa sih hidup yang mengalir itu? Hidup yang wuwe dan yin yang itu, kalau bahasanya Zhuangzi, yang itu filosofnya tahu, adalah hidup di tengah pusarannya tahu. Pusarannya tahu ya lingkaran yin yang tadi. Kalau kita sudah berada di lingkaran yin yang tadi, maka segalanya sama saja. Segalanya sudah ada jalannya masing-masing. Kita hidup ini selalu pakai perspektif. Dari perspektif ini, dari perspektif itu. Dan kita selalu sibuk dengan beda perspektif. Loh, beda itu memang keniscayaan. Pasti ada perbedaan. Dan kita juga ada di salah satu titik yang beda-beda itu. Cuma melihat perbedaan jangan dari dalam. Lihatlah perbedaan itu dari luar, maka kamu akan ngerti bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan itu sama saja. Secara hakiki. Jadi berada di pusaran tahu itu maksudnya gini loh. Kalau ini dunia, kamu kan ada di dalamnya. Ketika kamu ada hidup di dalam dunia ini kan berhadapan dengan banyak sekali beda-beda. Jangan berhenti di situ. Naiklah agak jauh dari dunia, lihatlah ke bawah. Oh iya ya, sebenarnya orang itu ada di kancah yang sama meskipun dia beda-beda. Itu maksudnya berada di pusaran tahu. Kalau kamu sudah bisa agak ngambil jarak kemudian melihat, maka kamu gak akan dipengaruhi lagi oleh perbedaan-perbedaan. Kamu akan ngerti, oh iya, dia gayanya kayak gini karena memang konteks hidupnya kayak gitu. Yang ini gayanya kayak gini karena memang konteks hidupnya kayak gini. Terus itu kamu bisanya dari luar. Makanya para sufi itu, di antara nasihatnya yang pertama, untuk kita kenal diri kita sendiri, pertama-tama orang harus uzlah.
Uzlah itu bukan melarikan diri dari dunia, tapi mengambil jarak dari dunia. Kalau sudah mengambil jarak, kamu akan ngerti yang sejati. Kalau masih campur, masih di kancah perbedaan, kamu tidak akan tahu yang asli yang mana, yang baik yang mana, yang benar yang mana. Harus ada jarak dari realitas. Itu berada di pusaran tahu. Ya kan? Kalau kamu nempel kan nggak tahu. Kalau wajahmu tempelkan di karpet ini, kamu nggak akan tahu karpet ini merah apa hitam, badiknya kayak gimana, kan nggak ngerti. Cantik dan jelek itu kan kalau ada jarak. Kalau kamu nempel sama pacarmu misalnya, itu kan cantik, nggak cantik podo wae. Ya kan? Nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Orang jelek itu kan hanya ketika ada jarak. Makanya kalau pacaran jangan deket-deket, biar kelihatan cantiknya atau kelihatan jeleknya. Kalau terlalu dekat, sudah tidak akan jernih lagi, karena kamu ada di kancah perbedaan. Jadi berada di pusaran tahu. Makanya hati-hati kalau pacarmu sudah bilang kamu adalah matahariku. Ya, karena atau yang cowok bilang pada pacarnya kamu adalah rembulanku. Nah, itu alamat itu sudah. Karena jaraknya matahari sama bumi itu berapa? Berarti minta putus. Oke. Dan jalan adalah pusaran dari segala sesuatu. Kita terlibat tapi tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan. Oke. Ini Tao Te Ching tentang takdir. Takdir Tao Te Ching agak bau Jabariyah, tapi tidak melulu kayak Jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi, stoicisme. Jadi segala hal yang terjadi yang di luar kontrol kita, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika, atau menyedihkan, ofensif, menyerang. Kalau kamu Muslim, ini sebenarnya kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya tidak bisa sombong dan tidak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati, sombong, dan masih gampang galau dan bete dan sedih, berarti kamu tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama kasunyatan, tidak percaya sama yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Makanya orang Islam mengalami apapun kan disuruh bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas seneng, kalau pas sumpek disuruh bilang apa? Ya, innalillahi boleh. Kalau yang enggak innalillahi, kamu bayangannya mesti orang mati. Yang enggak urusan sama mati, kira-kira kamu bilang apa kalau pas lagi galau? Masya Allah kan kamu kalau pas lihat yang gitu-gitu, Masya Allah. Ya, astagfirullah. Oke, jadi intinya, kalau kamu masih gampang galau, kalau kamu masih gampang lupa diri, berarti kamu masih belum sepenuhnya percaya dengan takdir. Jadi orang yang percaya takdir itu stabil, tidak gampang ditipu oleh kesenangan, dan tidak gampang depresi oleh kegagalan. Nah, ini tinggal kamu lihat dirimu sendiri. Imanmu sampai sebesar apa tentang makhluk yang namanya takdir ini. Itu yang pertama tentang. Yang kedua katanya tahu,
Kenapa sih nggak harus sampai segitunya? Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja. Peristiwa yang sama bikin kamu sedih, tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi. Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu, kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal ya memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugasku belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi, tapi begitu dia muncul di pikiran, terus kamu sedih. Semuanya permainan pikiran kok. Diputus pacarmu itu tergantung dia munculnya kayak gimana di pikiranmu. Kalau munculnya, waduh aku kok ditinggal ya, aku diputus ya, wah dunia aku gelap nih, galau lah kamu, ya kan? Tapi kalau bunyinya di pikiranmu kebalikannya, wah alhamdulillah aku diputus, bisa nyari lagi nih, sejak kemarin nggak ganti-ganti kan, ya kan? Terus kamu seneng. Faktanya sama, fenomenanya sama, tapi dia tampil seperti apa di pikiranmu, itulah yang menentukan kamu akan jadi galau apa jadi seneng. Dapat nilai E, loh itu kan kalau lah ya, dapat nilai E, ini harus ngulang lagi, berarti kau belum pinter ini, harus belajar lagi ini, semangat lah. Dengan beda kalau, aduh dapat E, kapan lulusnya ini, kapan, ya kan? Loh, tergantung membunyikannya, maka sedih, seneng, galau, bete, itu sebenarnya permainan pikiran kok. Semuanya ada di pikiran. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu heran, misalnya ada temanmu, loh besok loh kamu ujian, kamu bisa ketawa-ketawa, aku kok nggak bisa ya, aku kok sumpah luar biasa. Ya karena cara dia menangkap, memahami fenomena ujian di pikirannya beda. Jadi kuncinya berarti apa? Pikiranmu. Jangan mudah dipengaruhi oleh suruhan seneng atau suruhan sedih. Tinggal kamu ubah dikit angle berpikirnya, sudah selesai. Makanya kan ada cerita sufi yang ceritanya Nasrullah sama Timurlang itu kemarin. Cerita sufi yang menunjukkan gimana dasarnya pikiran. Kalau diadaptasi zaman modern, ceritanya kayak gimana ya? Misalnya ke mall ya, ada suami istri ke mall. Jadi suaminya ini belanja, istrinya belanja. Perempuan kan kalau belanja sudah lupa daratan. Nah, terus ada SPG cakep. Terus suami bilang, mbak sini sebentar mbak, ngobrol sama saya sebentar ya. Sebentar aja, yang penting istri saya lihat. Nah, terus dia ngobrol, ngapain sih pak kok ngobrol sebentar? Nggak apa-apa sih, kalau istri saya lihat saya ngobrol sama sampean, pikirannya nanti sudah nggak tentang belanja lagi, tapi tentang saya yang ngobrol sama sampean. Ya kan? Itu mengalihkan pikiran. Nah itu kamu juga gitu, kalau sedih coba cari alihkan pikiranmu, arahkan kemana. Pikiranmu kan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kamu galau. Ngapain sih kamu galau? Jokowi itu loh. Lihat ngapain nganggur-nganggur kamu kok mikir Jokowi. Jokowi gak mikir kamu. Kamu marah-marah kamu. Itu kan pikiranmu. Solusinya gampang lah. Gimana biar gak galau? Alihkan pikiranmu. Wis gak usah mikir Jokowi lagi. Wong Jokowi sudah banyak orang pinter di sekitarnya. Ngapain kamu ikut mikir? Misalnya kamu usul pun apa ya didengar sama Jokowi. Ya ben lah, gak usah dipikir. Nah itu permainan pikiran. Oke. Dari takdir, dari pikiran,